Dalam keilmuan Jawa, ada istilah manunggaling kawula Gusti, yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhannya, bersatunya yang diciptakan dengan yang menciptakan, bersatunya makhluk dengan Sang Khalik. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, antara hamba dan Tuhan adalah sebuah satu kesatuan. Wawan Susetia 2019, 241. Dalam bukunya yang berjudul Darmaning Satria, menyebutkan bahwa konsep manunggaling kawula Gusti digunakan dalam dunia pewayangan dengan menunjukkan suasana kedekatan antara hamba dan Sang Khalik. Hal tersebut diwujudkan dengan beberapa istilah religius spiritual, seperti jumbuh, gemblenging rasa, sumarah, dan kasunyatan yang berasal dari konsep manunggaling kawula Gusti yang dianut masyarakat Jawa. Dalam kisah yang lain, pengertian manunggaling kawula Gusti juga dijelaskan dalam buku berjudul Demokrasi dan Autokrasi yang ditulis oleh Idul Fitri Ciada Ashari, 2010, 107. Memaparkan bahwa manunggaling kawula Gusti merupakan tujuan tertinggi dalam hidup manusia, yaitu tercapainya kesatuan antara hamba dan Tuhan yang disembahnya. Bukan hanya para penulis mengulik tentang hal itu, bahkan seorang tokoh sufi asal Persia, Syekh Siti Jenar yang dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang, yang juga merupakan seorang wali Allah, telah lama mengajarkan konsep tersebut. Oleh Wali Songo ajaran tersebut dianggap sesat dan beliau pun dihukum. Namun kabar selanjutnya, konon hukuman yang diberikan bukan karena ajaran yang beliau ajarkan itu salah, tapi semata-mata konsep tentang manunggaling kawula Gusti bukanlah konsep yang sembarangan. Ditakutkan akan sulit dipahami para murid-muridnya yang awam. Sedangkan konsep tersebut hanya mampu dipahami dengan jelas oleh orang-orang yang berfilsuf tinggi. Pemahaman pada orang awam yang cenderung masih labil dan dangkal tentang ketuhanan kala itu, justru akan membawa mereka dalam kebingungan yang dapat membawa mereka dalam kesesatan. Lalu, apa makna sebenarnya falsafah tersebut yang sekiranya dapat diterima dengan gamblang dalam dunia sekarang? Menggali lebih jauh dalam sudut pandang Islam, manunggaling kawula Gusti dimaktubkan dalam paham Wahdatul Wujud, yang memiliki makna kurang lebih sama, yaitu menyatunya hamba dengan Tuhannya. Wahdatul Wujud atau menyatunya hamba bukanlah paham panteisme, melainkan suatu zauq, pengalaman ruhani yang diperoleh ahli sufi, merupakan anugerah Allah berkenaan dengan ilmu dan rahasianya yang diberikan kepada hambanya yang terpilih dan diridhoi. Atau dalam bahasa populernya, wali, tapi bukan wali grup band ya. Dari hal ini muncullah pendapat bahwa orang awam mungkin akan sulit untuk memahami. Meskipun demikian, bukan berarti orang awam tidak boleh mencoba memahaminya. Sedangkan kata Gusti sendiri merupakan bahasa orang awam. Sebagai pemilik bahasa, tentu lebih memahami daripada peminjamnya. Anggapan bahwa Gusti sebagai personifikasi Tuhan bisa saja kurang tepat, karena kata Gusti bisa berarti Tuhan, namun Gusti juga dapat berarti pangeran atau raja. Sebagaimana orang Jawa menyebut Gusti Allah kepada Tuhan dan Gusti Kanjeng kepada rajanya. Begitu juga dengan kata Tuhan sendiri. Jika kita lafalkan tanpa huruf H akan terdengar dengung suara yang sama, di mana Tuhan dengan huruf H berarti Allah, dan Tuhan tanpa huruf H yang berarti majikan atau bos. Istilah ini merujuk pada ajaran atau kepercayaan dalam kejawen yang lebih bersifat sosiologi, di mana manunggaling kawula Gusti bermakna menyatunya makhluk, orang biasa atau kawula dengan ratu atau raja, dalam menghadap Sang Pencipta. Namun, dalam penafsiran yang lain bisa berarti menyatunya manusia atau hamba dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan kata lain, Tuhan adalah kita dan sebaliknya, kita adalah Tuhan. Jika berkenan, silakan like, subscribe, dan klik lonceng. Pandangan tentang konsep manunggaling kawula Gusti dari dimensi teologi, di mana gagasan utamanya adalah bahwa manusia dan alam semesta berada dalam kesatuan ilahiyah. Hal tersebut menyangkut perpaduan murni antara hamba dan ilahi,
di mana manusia dan semua makhluk ciptaannya merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, yang dianggap paling sesat oleh Wali Songo. Di depan mereka ia berkata, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuhnya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Demikian argumen Syekh Siti Jenar. Argumen tersebut dianggap sangat menyimpang karena menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendirian dan berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Dalam argumennya, Syekh Siti Jenar menyampaikan jika syahadat dan tauhid adalah manunggal alias bersatu, di mana artinya semua ciptaan Tuhan nantinya akan menyatu dengan yang menciptakan. Karena itulah disebut manunggaling Kawula Gusti. Kendati dianggap sesat oleh Wali Songo, namun pengikut Syekh Siti Jenar justru memiliki pandangan lain. Mereka beranggapan jika dalam konsep tersebut bukan berarti Syekh Siti Jenar mengakui dirinya sebagai Tuhan, melainkan semua yang diciptakan oleh Tuhan maka akan kembali kepadanya. Lalu, penafsiran mana yang benar di antara kedua pendapat tersebut? Yang tahu, silakan tulis di komentar. Anggap saja Anda membantu orang awam dan bodoh ini untuk tidak gagal paham dan terjebak di jalan yang sesat.